Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum dara'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat, sehingga nikmat kesehatan kita ini dibuat untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak sekali manusia-manusia yang tidak bisa melaksanakan nikmatnya ibadah kalau karena tidak dengan hidayah taufik pada Allah, kita tidak bisa sampai ke masjid ini dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesehatan, kemampuan melaksanakan ibadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, dan Allah memberikan hidayah taufik pada kita supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita agama Islam menjadi agama yang luar biasa, memberikan contoh manusia teladan kita seumur hidup hingga hari kiamat. Karena Rasulullah adalah sosok pemimpin, sosok manusia yang dipilih oleh Allah, yang merupakan kita wajib mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah dan tidak menambah-nambah dalam masalah agama. Semoga salawat kita sampaikan kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita. Semoga kita bisa meminum telaganya Nabi di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu akhir-akhir ini kita melihat berbagai macam bencana atau musibah yang ada di muka bumi ini. Musibah yang setiap akhir tahun terjadi di negara kita Indonesia, baik gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, maupun yang lain-lain. Ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kondisi curah hujan yang sangat tinggi, dan kita diberikan oleh Allah rasa aman hidup di Surabaya ini, sehingga kita bisa melihat bahwasanya mereka-mereka yang terkena musibah merasakan bagaimana sakitnya kehilangan rumahnya, sakitnya kehilangan keluarganya. Maka kita bersyukur pada Allah diberikan rasa aman, dan kita wajib muhasabah, introspeksi diri, supaya untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takut kita, rasa peduli kita kepada Allah memberikan kita semangat untuk beribadah, semangat untuk menuntut ilmu, semangat membaca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini adalah bentuk rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dilihat dalam kondisi-kondisi seperti ini, kita harus mengkoreksi diri kita sendiri dan juga mendoakan para musibah yang bencana yang ada di sana supaya mereka diselamatkan, bertemu keluarganya kembali, dan
di Indonesia ini semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Para jamaah rahimahumullah taala, bencana atau musibah ini itu disebabkan karena takdir Allah atau memang perbuatan tangan manusia? Ini adalah suatu tema yang akan dibahas. Musibah ini adalah takdir Allah atau perbuatan tangan manusia. Baik, kita akan menjawab apa atau mengulik sedikit tentang permasalahan ini. Jamaah rahimahumullah, bahwasanya bencana dan juga musibah yang ada di muka bumi ini adalah memang yang pertama adalah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala ini sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz yang sudah ditulis ribuan tahun sebelum kita hidup, dan Allah sudah memberikan takdir-takdir khusus kepada semua atau seluruh makhluk hidup, terutama manusia. Karena dalam musibah ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabakum mim musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim." Tidak ada suatu pun musibah yang menimpa dalam diri seorang kecuali hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian kerjakan. Di sini ayat ini kita bisa melihat semua musibah atau bencana memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusinya. Ini menunjukkan bahwasanya musibah adalah bentuk bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah itu ada dua, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram atau takdir mutlak adalah takdir yang Allah memang tetapkan, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diubah. Contohnya, kita lahir dalam rahim ibu kita laki-laki, kita tidak bisa request yang perempuan atau bagaimana, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berwarna kulit hitam atau coklat, itu semua takdir Allah, tidak bisa dirubah. Kita anaknya seseorang orang ini, kita tidak bisa request anaknya presiden atau yang lain, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada takdir yang bisa dirubah, dirubahnya dengan doa dan juga silaturahim. Ini bisa merubah takdir, yaitu takdir mu'allaq. Contohnya, kalau kita sering bersilaturahim kepada seseorang, kita ditakdirkan umur 60 tahun, tapi dalam silaturahim itu kata Rasulullah bisa memperpanjang umur. Tadi kita mungkin bisa lebih dari 60 tahun itu. Atau doa, kita mungkin ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan yang buruk, tapi kita berdoa pada Allah yang baik-baik, akhirnya berubah takdir tersebut. Itu takdir mu'allaq. Dalam konteks musibah ini atau bencana alam, itu merupakan takdir mubram, takdir mutlak yang memang Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Tapi dalam musibah kita tidak bisa melihat satu pandangan itu takdir Allah saja, tidak bisa. Bahwasanya bencana alam itu bisa terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Karena apa? Karena manusia punya nafsu, punya keinginan, punya hal-hal yang kerakusan, yang ingin menguasai suatu bidangnya. Dan inilah yang membuat bumi hancur, yang membuat dunia ini rusak, karena kebijakan-kebijakan yang memperkaya diri sendiri. Memang sudah Allah jelaskan, takdirkan dalam Al-Quran, manusia ini tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya khilaf. Maka kita lihat di media sosial banyak sekali informasi yang beredar bahwasanya itu adalah akibat keserakahan manusia itu sendiri.
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan bima kasabat aydin nas, akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, yang demikian itu Allah telah menetapkan musibah dan merasakan akibat dari musibah itu, supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ini Allah sudah memberikan kita peringatan bahwasanya musibah terjadi karena ulah manusia itu sendiri, seperti banjir bandang dan lain-lain. Tetapi ada mungkin bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, itu kan bukan murni dari manusia. Memang Allah sendiri yang mentakdirkan bencana itu terjadi. Gempa bumi kan kita kan nggak bisa berulah. Kayak banjir bandang kan kita bisa membuang sampah sembarangan, jadi hujan yang lebat akhirnya terjadinya banjir bandang. Tapi kalau gempa bumi, gunung meletus, itu kan bencana terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hal itu dari Allah, tetapi kita lihat dulu apakah kenapa Allah mentakdirkan bencana tersebut terjadi? Karena disebabkan mungkin karena dosa manusia yang terlalu banyak. Banyak orang berbuat syirik, berbuat kemungkaran, dosa-dosa merajalela, perzinahan banyak, tempat judi banyak, maksiat banyak. Karena dosa terjadi karena juga dari dosa manusia tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja yang menimpa musibah di antara kamu sebagian adalah disebabkan dosa-dosa manusia, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kamu. Jadi ini sudah jelas bahwasanya mungkin Allah mentakdirkan bencana terjadi karena akibat dosa manusia itu sendiri. Contohnya di zaman Nabi Nuh terjadi banjir di seluruh muka bumi, dan yang selamat hanya yang naik di bahteranya Nabi Nuh. Karena apa? Karena di zaman Nabi Nuh banyak sekali kesyirikan yang merajalela waktu itu. Awal mula terjadi kesyirikan kan di zaman Nabi Nuh itu. Jadi Allah menciptakan bencana yang sangat besar hingga tenggelam seluruh bumi ini. Kemudian contoh yang kedua, kaum Nabi Lut, kaum Sodom, ini juga dibinasakan oleh Allah sampai bumi terbalik, sampai batu-batu mengeluarkan api. Ini akibat dari penyimpangan homoseksual yang terjadi di zaman Nabi Lut. Ya, ini peringatan bagi kita bahwasanya dosa-dosa juga bisa menyebabkan musibah yang Allah berikan. Berarti kita harus introspeksi diri, apakah kita terus melakukan ibadah atau maksiat. Jadi maksiat itu bisa menyebabkan bencana yang terjadi. Jadi kesimpulannya adalah, apakah bencana ini terjadi karena takdir Allah atau perbuatan manusia? Jawabannya adalah perbuatan manusia yang sangat luar biasa, karena tadi Allah menciptakan nafsu sehingga nafsu kita tidak bisa dikontrol, ingin memuaskan diri sendiri, akhirnya Allah mentakdirkan bencana itu terjadi. Maka apa yang kita lakukan? Yang pertama, ketika kita kena musibah, yang pertama bersabar dan mengucapkan istirja. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah telah pasti memberikan kita, pasti memberikan kita ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, rasa jiwa dan buah-buahan, dan pasti diuji semuanya.
Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang diuji. Siapa itu kabar gembiranya? Alladzina izza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kalau dia tertimpa musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepadanya. Kita harus bersabar dalam yang terkena musibah. Yang kedua, introspeksi diri, muhasabah. Tadi saya sudah sampaikan di awal, kita terus memperbanyak amal kita, menjauhi larangan Allah, tidak berbuat hal-hal kesyirikan ataupun yang lain, untuk terus memaksimalkan ibadah dengan baik. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Istighfar ini perlu karena ini merupakan pengampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar. Yang keempat, kalau bisa membantu korban silahkan. Kalau tidak bisa membantu, minimal dengan doa. Dan yang terakhir, mengambil pelajaran atau hikmah atas musibah yang terjadi di saat ini. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.